Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 200401010071, kelas IT 301, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dengan menganalisa sebuah jurnal yang berjudul Jaringan Saraf Tiruan Pengenalan Pola Huruf Sistem Matriks dengan Algoritma Hape-Rule. Nah, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan suatu paradigma pemrosesan informasi yang mengambil permodelan dari cara kerja jaringan saraf biologi dalam memproses informasi. Latar belakang perkembangan jaringan saraf tiruan didasari oleh keinginan agar komputer mampu menirukan kemampuan manusia dalam memproses informasi. Kemudian metode Hape-Rule dikembangkan oleh Donald Hape untuk jenis pelatihan supervise. Hape-Rule merupakan metode pembelajaran dalam supervise yang paling sederhana, karena pada metode ini pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup atau on pada saat yang sama, maka bobot antara kedua dinaikkan. Nah, untuk perbaikan bobot diperoleh dengan rumusnya seperti ini. W baru sama dengan W lama plus XI kali Y. Untuk W sendiri adalah bobot data input ke I, kemudian untuk XI input data ke I, Y output data. Nah, perbaikan bias B baru sama dengan B lama plus Y. Nah, penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode Hape-Rule untuk memperoleh hasil akhir. Nah, variabel matriks yang digunakan dari X1 sampai X25, input dan bias 1 dengan nilai bobot awal 0. Pola W dan M diinisialisasi dengan karakter X bernilai 1 dan karakter 0 bernilai min 1 dengan output bipolar. U target 1 dan S target min 1. Fungsi fnet adalah 1 jika Y lebih besar sama dengan 0 dan min 1 jika Y kurang dari 0. Nah, ini adalah pola yang akan diproses, yaitu pola huruf W dan pola huruf M. Nah, yang akan kita analisa pada jurnal ini adalah pola huruf W dan pola huruf M ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya diubah ke dalam representasi nilai bipolar dengan X sama dengan 1 dan 0 sama dengan min 1. Nah, di sini kita masukkan untuk X1 di sini 1, untuk X2 min 1. Kenapa min 1? Karena di sini 0. Dan sudah dijelaskan bahwa X sama dengan 1 dan O sama dengan min 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Begitu juga dengan pola huruf M. Untuk X1, 1, X2, min 1, X3, min 1. Kita lihat dari sini, dari pola huruf M tadi. Nah, setelah itu kita kombinasi pola W dan M yang diinputkan ke dalam matriks 25. Apakah ini sudah sesuai? Nah, W dan M. Untuk W 1 min 1 1 min 1. Kita lihat di sini 1 min 1 1 min 1 1. Dan untuk M 1 min 1 min 1 min 1 1. 1 min 1. Nah, ini. Inisialisasi bobot bias W1 sama dengan W2 sama dengan W3 dan seterusnya, dan biasnya adalah 0. Nah, setelah kita kombinasikan, kemudian perubahan bobot dan bias untuk pola ke-1 atau huruf W. Nah, di sini rumus awal tadi adalah W baru sama dengan W lama, W1 baru sama dengan W1 lama plus X1 kali Y. Nah, sama dengan 0 plus 1 kali 1. Nah, dari mana 0 ini? 0 sudah dijelaskan tadi di sini adalah untuk bobot awal ini adalah bobot lama itu 0. Nah, maka di sini 0, dan di sini kita harus ingat U target 1 dan S target min 1. U ini W target 1 dan
S ini M, target min 1. Nah, jadi di sini W1 lama itu 0 plus 1 X1. X1 ini 1, X2 min 2, X3 1 untuk W, begitu juga untuk M. X1 1, X2 min 1 dan seterusnya. Tuh, kemudian di sini Y1 sudah kita masukkan sesuai yang ada di sini tadi. Di sini tadi bernilai 1, karakter X bernilai 1. Nah, setelah kita masukkan seterusnya 0 plus 1 kali 1, 1 kali 1 1 plus 0 sama dengan 1. Untuk yang kedua 0 plus min 1 kali 1, min 1 sesuai dengan yang hasil kombinasi tadi, min 1. Nah, min 1 kali 1, min 1 plus 0, min 1 dan seterusnya. Begitu juga untuk pola kedua atau huruf M. Nah, di sini W1 lama yaitu 1 sama dengan 1 kali min 1. Nah, di sini sudah ada. Di sini karakter E bernilai min 1. Nah, di situ min 1 sudah ada, sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan 1 ini untuk X1-nya dari sini, dan min 1. Min 1 ini kita dapat dari sini tadi. Untuk huruf M itu min 1. Dan seterusnya. Nah, setelah kita perubahan bobot dan bias untuk pola ke-1 dan ke-2 ini, selanjutnya hasil perhitungan nilai bobot pada huruf W itu kita masukkan di sini, dan huruf M juga kita masukkan di sini sesuai dengan nilai yang sudah kita dapat ini, 0022. Nah, diperoleh nilai X sama dengan W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0. Kenapa ini kok 0? Karena di sini kita kalikan saja 1 kali 0 min 1 dan seterusnya. Nah, di sini 2 kali 1 dia 2 gitu. Nah, setelah itu kita masukkan pola ke 1. Netnya 0 kali 1 plus 0 kali min 1. 0 kali 1 0, kemudian 2 kali 1 0 kali min 1. Nah, hasilnya 8. F8 sama dengan 1 sama dengan target. Kenapa ini F hasilnya kan 8 sama dengan 1? Karena sudah dijelaskan di atas bahwa targetnya adalah jika nilai 1 netnya adalah 1 jika Y lebih besar sama dengan 0 dan min 1 jika Y kurang dari 0. Nah, sedangkan di sini 8 ini kan pasti lebih besar dari 0, maka dia 1. Kemudian untuk pola kedua, dia menghasilkan yang kita hitung ininya saja, 2 kali min 1 min 2, kemudian min 2 kali 1 min 2, min 2 kali min 1 min 2, kemudian di sini min 2 kali 1 min 2, kita jumlahkan jadi min 8. Nah, kenapa kok di sini F min 8 sama dengan min 1? Karena yang tadi F-net, kita harus ingat bahwa min 1 jika Y kurang dari 0. Nah, hasil W adalah 8 sehingga F-net 1 sesuai dengan target. M adalah min 1, maka dikenali oleh jaringan. Nah, hasil pengenalan pola dengan bias 0 dan Y8 untuk W, min 8 untuk M, dan netnya 1 untuk W dan min 1 untuk M, maka pola dikenali. Nah, jadi kesimpulan akhir dari apa yang sudah kita analisa di sini adalah yang diperoleh dari analisa dan proses pada jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma Heprul, diantaranya penerapan algoritma metode Heprul dapat mengenali pola pada huruf W dan M menggunakan konsep matriks X25 dengan nilai net 8 dan min 8.
Jaringan saraf tiruan mampu mengenali pola menggunakan dua karakter huruf berbentuk pola jaringan aplikasi jaringan saraf tiruan untuk mempermudah mengetahui hasil yang lebih akurat. Diperlukan learning based dan pengujian yang memerlukan pengembangan pengetahuan untuk menghitung pola baru agar pola mempunyai nilai keakuratan 90% untuk memperoleh nilai hasil akhir. Nah, terima kasih. Sekian presentasi saya. Semoga dapat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dan mendapatkan hasil maksimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.